Ya, selamat siang Bapak Ibu, rekan hebat. Selamat siang. Iya, mungkin karena waktu sudah jam 10, jadi pada lemas. Sekali lagi ya Bapak Ibu, izin. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Iya, terima kasih pembukaan yang telah disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara kita di komunitas belajar SD Negeri 021 yang kita cintai ini. Dan kesempatan hari ini kembali lagi jadwalnya adalah saya nanti akan menyampaikan sedikit informasi. Jadi Bapak Ibu berbagi informasi. Sekali lagi saya tidak mengajari Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau di minggu kemarin kita sudah ke jurus yang pertama, kita sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Masih ingat Bapak Ibu jurus pertama kemarin? Jurus apa kemarin? Judulnya? Iya, kelola potensi apa kenali potensi? Iya, kenali potensi. Jurus yang pertama kita sudah selesaikan untuk kenali potensi. Jadi Bapak Ibu, hari ini kami bersyukur juga, terima kasih Bapak Ibu masih semangat. Kita akan melanjutkan yang nantinya sampai berapa jurus kita Bapak Ibu ya? Berapa jurus? 7, iya, luar biasa. 7 jurus. Mau kita lanjutkan hari ini Bapak Ibu selesai atau kita ambil satu dulu? Kesepakatan lah kita. Selesai sampai jurus ke-7 apa jurus kedua dulu hari ini? Iya. Oke, jurus kedua dulu. Jadi kita mau buka untuk jurus kedua untuk hari ini. Semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Oke, kita akan masuk ke jurus yang kedua. Kesempatan ini saya minta Bu Ratnawati membacakan clue-nya. Iya, kita mau buka clue yang di depan. Selamat datang. Iya. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenal jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Ratna. Iya, terima kasih Ibu Ratnawati. Baik, kita tidak usah terlalu tegang ya Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama. Kebetulan saya tahu lebih awal, itu aja Bapak Ibu. Tapi untuk seperti apanya kita akan belajar bersama. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan kertas kepada Bapak Ibu. Ya, boleh minta tolong Ibu digeserkan ke teman-teman. Nanti Bapak Ibu, di kertas ini Bapak Ibu boleh melakukan sesuka hati Bapak Ibu. Saya akan membacakan atau saya akan menceritakan sebuah suasana. Nah, nanti ketika mendengar suasana seperti apa, Bapak Ibu silakan lakukan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan itu pada kertas yang Bapak Ibu pegang. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Kurang? Iya. Iya. Ayo. Sekarang Bapak Ibu boleh pegang kertasnya. Jadi setiap peserta atau setiap kita memegang satu lembar kertas. Kemudian kita ganti bahasanya, bukan fasilitator ya Bapak Ibu. Jadi saya akan membacakan cerita, kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengekspresikan apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendengar cerita saya nantinya. Ketika emosinya Bapak Ibu rasa biasa saja, elus aja kertasnya. Ketika Bapak Ibu merasa sedih, ada rasa sedih, atau rasa marah atau seperti apa, boleh diremas. Ketika Bapak Ibu merasakan mendengar cerita itu rasanya sangat-sangat sedih yang luar biasa, bergejolak atau seperti apa, boleh diremas. Oke Bapak Ibu? Oke, siap? Siap. Baik Bapak Ibu, perhatikan kertasnya, saya akan bacakan ceritanya. Sekali lagi, boleh dielus dalam kalimat pertama misalnya masih biasa saja, elus kertasnya. Ketika saya bacakan lanjutan cerita mulai marah, boleh diremat.
Tapi jangan dibawa ya permasalahan yang di rumah, nanti habis kertas kita. Oke, bisa kita mulai Bapak Ibu? Ya, lemparnya nanti Pak, jangan sekarang. Baik, kita mulai Bapak Ibu. 3, sudah dipegang kertasnya? Kita konsentrasi, tidak usah melihat, wih saya mau remes, tapi kertas Bu Susi masih bagus. Nah, tidak usah. Jadi kita konsen pada kertas kita masing-masing. Kita mulai Bapak Ibu, 3, 2, 1. Pagi itu, ibu guru berangkat ke sekolah, mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah ibu guru di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bu Guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ketemu. Jadi, dengan terpaksa, Bu Guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru yang telah dipersiapkan buyar seketika. Di tengah pelajaran, saat Bu Guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya saat didekati. Ternyata Andi terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk kelas. Kemudian ia membuka pintu dan menghampirinya. Lalu ia berkata, "Maaf Bu, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa ingin sekolah, tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan di tasnya. Lalu ia mencoba memberikan sebuah bingkisan kepada ibu guru sambil berkata, "Bu Guru, tolong nanti berikan nilai bagus ya buat Andi, walaupun dia tidak ikut pelajaran." Suasana kedatangan paman Andi menambah suasana hati ibu guru. Tetapi ibu guru tetap melanjutkan pelajarannya. Tak lama kemudian ia melihat seorang siswa yang lain bernama Aldo asik bermain HP ketika Bu Guru menjelaskan. Sambil tersenyum, tetap tidak memperdulikan Bu Guru. Sudah ditegur oleh Bu Guru, tetapi Aldi
tetap cuek dan tetap bermain HP. Kemudian dengan tiba-tiba ibu guru tidak lagi bisa menahan emosinya, lalu ia berkata, "Kalau tidak mau mengikuti pelajaran saya, silakan keluar." Tanpa sepatah kata, Aldi keluar meninggalkan kelas. Bu guru tetap berada di dalam kelas, melanjutkan pelajarannya, walaupun di hati dan pikirannya merasa bingung dengan apa yang dirasakan atau apa yang terjadi di pagi ini. Tiba-tiba ketika Bu Guru dalam suasana hati marah, Aldi kembali mengetuk pintu kelas. Lalu dengan muka marah, Bu Guru menanyakan kepada Aldi, "Mau apa lagi kamu?" Dengan rasa takut, Aldo menyampaikan, "Saya tadi di chat teman saya, Bu, bahwa ia menemukan sebuah berkas di jalan. Maka teman saya mengantarnya ke depan gerbang. Itulah sebabnya, Bu, saya meninggalkan kelas. Apakah ini punya Ibu?" Lalu dengan perasaan yang masih tetap tidak bisa dicerna pada waktu itu, ibu guru menerima berkas yang diberikan. Kemudian ia membuka dan ternyata benar, itulah bahan ajar yang hilang, yang tadinya dicari-cari oleh ibu guru ini. Ya. Selesai ceritanya sampai di situ. Oke. Iya, Bapak Ibu, sudah selesai kita mendengarkan ilustrasi ataupun ceritanya. Lalu kita akan berefleksi, Bapak Ibu. Mungkin dengan 3 pertanyaan ini kita akan belajar sebenarnya apa dan bagaimana. Iya. Yang pertama, yang mau kita tanya, kertas siapa ya? Kertas Ibu. Pertama dulu ya, untuk pertanyaan refleksi yang pertama. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Yang pertama. Iya. Oke, kita berikan kesempatan pada Ibu Susi. Bagaimana kondisi kertasnya, kemudian kenapa bisa seperti itu? Oke, kita berikan kesempatan buat Ibu Susi. Baik, kertas menindaklanjuti pertanyaan yang pertama tadi ya, bagaimana kondisi kertas yang saya punya sekarang? Iya. Rata, tidak ada kemasan dan tidak ada halus ya. Halus. Oke. Alasannya? Ya. Karena ini hanya bentuk cerita dan isi ceritanya itu ada yang janggal satu. Yang saya dengar tadi, respon ibu guru ketika diberi sebuah bingkisan. Di dalam cerita itu responnya apa untuk selanjutnya itu tidak diceritakan. Nah, kalau misalkan ada cerita berikutnya atau diterima atau bagaimana itu tidak diceritakan. Jadi saya fokusnya hanya di situ tadi, dan untuk selebihnya menurut saya ya tidak ada yang masalah sih. Masih bisa diterima. Sih sebenarnya sudah pernah saya alami dan pernah saya, meskipun pengalamannya itu berbeda ya. Iya, pengalaman. Tapi kita itu menanggapi setiap permasalahan itu kan
kita harus ada punya solusi pada saat itu kan. Dalam keadaan emosi atau dalam keadaan bisa menahan emosi atau bagaimana, itu sudah pernah kita alami, dan saya rasa saya tidak perlu mengemas kertas saya. Kita berikan tepuk tangan buat Isi. Ya, berarti intinya yang bisa saya tangkap adalah bahwa permasalahan yang tadi di dalam cerita itu masih permasalahan yang wajar, dan itu masih bisa teratasi lah demikian. Kalau misalnya terjadi dan ternyata karena juga sudah pernah merasakan hal yang demikian, maka emosi istilahnya masih aman lah itu. Nah, seperti itu. Oke. Lalu saya lihat kertas yang selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Apakah ibu atau bapak merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Ya, saya lihat di sini ada kertas yang sedikit lucak. Iya, dari Bu Suherna. Ya, lucak dia. Yang lain masih halus lah demikian. Jadi kita mau tahu ini, menyesal apa tidak kira-kira Bu Suherna melucekkan kertas bahasanya Bapak Ibu. Iya, kita dengarkan dari Bu Suherna. Kalau menyesal kenapa, kalau tidak kenapa? Silakan Bu. Untuk pertanyaan kedua, saya tidak menyesal. Kenapa? Karena tadi dari cerita ada pamannya seperti itu. Sandi, ya. Itu dia membawa bingkisan kemudian mengatakan bahwa nilai Harus ditinggikan ya, iya demikian. Di situ saya Merasa. kalau saya pribadi yang terjadi pada saya sangat marah sebenarnya. Oke, ya, Nah, karena itu bentuk dari emosi ya, iya. Nah, jadi itu merupakan luapan emosi saya bahwa itu saya memang emosi. Kemudian kertas ini bisa saya luruskan kembali di akhir cerita. Oke. Dielus lagi ya Bu ya. Ternyata dia tadinya membuat marah, emosi, kemudian di akhir cerita dia membawa apa tuh? Bukan bingkisan Pak. Bingkisan bahan ajar ya, iya. Oh, iya betul. Iya, bahan ajar. Iya. Saya rasa hanya demikian. Iya, kita berikan lagi tepuk tangan rekan kita. Iya, keren ya. Emosi, tetapi tiba-tiba langsung dielus lagi, tandanya diredakan sendiri. Demikian tadi diremas ya kan, kemudian dielus lagi kertasnya sebagai tanda luapan emosinya. Yang terakhir Bapak Ibu untuk refleksi kita untuk kegiatan aktivitas kita tadi mendengar cerita, yaitu jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap. Berarti ini lebih ke si Aldo yang menemukan bingkisan atau bahan ajar kita tadi. Kita tadi udah mendengarkan dari ibu-ibu ya. Kita sekarang mau dengarkan suara bapak-bapaknya. Oke, silakan Bapak Polmer. Pertanyaan ketiga. Menanggapi pertanyaan yang ketiga, yaitu jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Saya nggak tahu pastinya seperti apa yang menjadi persamaan antara kertas dan emosi siswa. Oh ya. Siswa kita begitu ya. Ya, kalau kertas ini memang ketika kita ini untuk itu yang saya tahu paling merapikan kembali seperti semula itu ya sulit. Oh, ya, bukan tidak bisa ya. Sulit ya. Dan paling itu mungkin yang menjadi persamaannya, anak juga ketika hatinya sudah terluka, nah memang agak sedikit sulit juga untuk demikian. Namun yang saya mau sampaikan, bagaimana tindakan saya biasanya ketika saya menegur anak-anak, ya tentunya saya berikan kesempatan kepada mereka. Kenapa? Anak-anak itu bersikap demikian, kan itu harus kita ketahui supaya kita tahu mengambil tindak lanjutnya. Kemudian setelah itu baru seharusnya sebagai guru kita berikan solusi seperti apa dan tetap merangkulnya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, berikan tepuk tangan luar biasa. Iya, luar biasa.
eh, pengelolaan emosi yang ada diri Bapak ini ya. Jadi Bapak Ibu ya, yang saya hormati, dari refleksi yang sudah kita lakukan pada siang hari ini, ternyata apa yang kita alami, apa yang kita temui di sekolah kita ini khususnya, itu terkadang juga seperti yang ada di situasi cerita tadi, atau bahkan lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu, di jurus yang kedua ini benar apa yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Hunter, bahwa seharusnya bagaimana kita mengendalikan emosi kita, mengelola Bapak Ibu. Sekali lagi, pada jurus kedua ini yang mau disampaikan adalah bukan kita menahan emosi, bahaya Bapak Ibu ya. Kalau emosi kita tahan-tahan, darah tinggi nanti. Tetapi kita lebih ke bagaimana kita bisa mengolahnya, mengelola emosi kita. Dan ternyata Bapak Ibu, emosi ternyata tidak hanya saat kita marah, saat kita kecewa, saat kita menangis. Ternyata emosi itu ada emosi positif, ada juga emosi negatif. Ketika kita merasa pada diri anak kita begitu mengagumi, kita begitu sayang sama murid kita, pasti ada Bapak Ibu ya. Kalau dulu namanya bintang kelas ya Bapak Ibu ya, pasti kita punya di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Karena kan kita ini semua guru kelas, bukan guru BK ya kan Bapak Ibu. Pasti di kelas itu ada murid yang lebih menonjol dari teman lainnya. Di situ kita merasa sayang, merasa bangga, merasa senang. Dan itu ternyata Bapak Ibu itu juga merupakan sebuah emosi. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk jurus kedua ini kita open mindset bahwa yang namanya emosi bukan hanya perasaan marah, kecewa, menangis, gagal dan sebagainya, tetapi ketika kita merasa sayang, cinta, kasih dan sebagainya, itu juga merupakan sebuah emosi. Lalu emosi itu ada emosi positif dan emosi negatif. Kita akan belajar nanti Bapak Ibu bagaimana kita bisa caranya mengelola emosi kita. Tadi kita sudah dapat ilmu dari rekan-rekan kita sebenarnya. Bagaimana ketika Bu Susi tadi melakukan refleksi yang pertama, ternyata dari jawaban dari tiga pertanyaan rekan kita, beliau-beliau ini sudah hebat dalam mengelola emosinya, tidak prak-prak daripada dengan cerita yang kita dengarkan tadi. Ternyata Bapak Ibu rekan hebat di sini sudah lebih bisa mengelola emosi. Jadi Bapak Ibu, kita mau melihat lagi selanjutnya, yaitu kita sudah mengenal, tadi kita sudah kenal, yaitu emosi, ada emosi positif dan juga emosi negatif. Ya, lalu di sini tentang pembelajaran sosial emosional. Yang pertama itu Bapak Ibu menyadari diri. Kemudian di sini ada mengelola diri, kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kemudian ada terampil berelasi, kemudian yang terakhir ada peduli sosial. Jadi perilaku yang ada di tabel sebelah yang bertulisan kiri, ya, dalam menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Kemudian kita tanamkan di pikiran kita bahwa saya bisa mengenali emosi saya, seperti senang, sedih, takut, malu, dan khawatir. Jadi kita tanamkan di hati, mindset kita, bahwa kita bisa, kita tahu. Kemudian saya tahu caranya untuk menenangkan diri.
saat marah, saat takut. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Antar, seperti halnya kertas, kalau anak sudah sakit hati pasti akan membekas. Jadi di sini kita akan mengambil keputusan agar tidak berdampak, yang artinya dampak negatif bagi murid-murid kita nantinya. Kemudian saya akan menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Lalu saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Bapak Ibu, terkadang kita di sekolah ini serba bingung ya Bapak Ibu. Kalau kita dekati, apalagi anak-anak kita SD. Kalau kita galak, nanti anak itu takut. Tapi kalau kita dekat, yang dekat kali anak itu ngelonjak, kan begitu. Nah, disinilah kita belajar bagaimana cara kita mengolah emosi, mengelolanya, agar kita bisa dekat dengan siswa, tetapi dekatnya itu tetap dekat yang terbatas, ada pembatasnya. Demikian. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya tadi? Kita sudah sama belajar ketika kita merasakan emosi. Nah, apa yang harusnya kita lakukan? Apakah kita langsung akan mengambil respons atau suatu tindakan? Biasanya itu yang sering terjadi ya Bapak Ibu. Nah, kalau dalam jurus 2 ini, kita mau belajar. Tidak lagi ketika kita emosi langsung ambil respon tindakan. Tetapi bagaimana ketika kita merasakan emosi, kita terlebih dahulu jeda. Ya, kita lakukan jeda. Inilah, kita lakukan jeda, baru kita merespon dengan melakukan tindakan. Sekali lagi Bapak Ibu, yang perlu kita ubah ataupun yang perlu kita tingkatkan adalah ketika kita emosi, jangan langsung kita respon tindakan, mari kita jeda. Caranya dengan teknik stop atau teknik-teknik yang lain. Dulu pernah, kalau masih ingat, saya pernah berbagi juga tentang teknik stop ya Bapak Ibu ya. Dengan cara ambil napas panjang, kita keluarkan perlahan-lahan. Jadi selain teknik stop, ada teknik-teknik yang lain yang mungkin di kesempatan yang akan datang nanti kita akan belajar lagi. Oke Bapak Ibu? Iya. Kita lanjutkan untuk aksi selanjutnya. Saya akan nanti minta Bapak Ibu untuk berkelompok. Jadi kita akan membuat sebuah papan emosi. Jadi silahkan Bapak Ibu berkreasi seperti apa papan emosi yang akan Bapak Ibu buat menurut kelompok Bapak Ibu. Kita sepakati Bapak Ibu berapa menit? 5 menit cukup? Oh iya, kelompoknya dulu ya Bapak Ibu. Kelompoknya bagaimana? Kita ubah atau ini saja? Ya, tetap saja. Oke, kita tetap izin ya Ibu kelompok 1, Bu Fitri, Bu Nita, dan Bu Mariani. Kelompok 2, Bu Ratna, Bu Susi, Bu Suherna. Kelompok 3, Pak Anter dan Pak Guntoro. Sepakati Bapak Ibu berapa menit untuk pengerjaan kelompoknya? 10 menit. Oke, kita sepakat 10 menit. Ya, kita bagikan kertas. Ya, seharusnya karton ya Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa, kita pakai kertas yang ada yang menggambar, Bu. Iya, tidak pandai menggambar sama Bu begitu. Ya, kita kasih waktu 10 menit, silakan Bapak Ibu. 3, 2, 1, kita mulai. Nanti selesai kita di jam 11 kurang 10 menit. Silakan Bapak Ibu.
Gak apa-apa, gambar apa terserah Bu, boleh aja. Contoh aja. Dan ini kan alasannya apa? Iya, ada yang senang. Ini kan judulnya petualang emosi. Alasannya apa milih itu? Gitu. Kalau ini mungkin spin emosi. Kan setiap hari bisa berputar. Nah, boleh, boleh. Oh iya ya. Boleh. Judulnya kan. 5 menit berlalu ya Bapak Ibu. 5 menit ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, waktu yang kita sepakati sudah selesai. Ya, sudah stop ya Bapak Ibu. Selesai. Nah, sebelum kita akan nanti mendengarkan hasil dari diskusi Bapak Ibu, kita bolehlah, ayo biar kita tidak ngantuk nanti mendengarkan presentasi teman-teman kita bangkit berdiri. Ayo kita berdiri dulu Bapak Ibu, kita akan berjoget bersama. Ayo Bapak Ibu. Ya, kalau joget kita. Ya. Kita berhadap ke sana aja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu keluar dari kursi. Kita berbaris di sini, hadap ke layar. Bisa diputar. Nanti dipusat. Ya. Hadap ke layar ya Bapak Ibu. Kita akan sama-sama ini. Ganti. Ya. Ya. Putar. Biar sekali lagi Bapak Ibu. Ya, lagi. Goyang nggak asik. Lagi. Ya. Ini Pak Udin yang lewat itu tadi kan. Lagi. Ganti. We are a team. We are together. We are a team. We are a team. We are together. We are a team. Ya, goyang. Cek. Pak Udin lewat, Pak Udin. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, di akhir kegiatan kita, saya mau meminta hasil dari kerja kelompok kita tadi. Ya, silakan dibawa ke depan, semuanya ke depan, nanti yang satu memegang kertasnya, yang satu menjelaskan, begitu. Oke, kita awali dari kelompok mana dulu, Bapak Ibu? Ya, kelompok 3 yang paling ganteng ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Oh, Bapak-bapak, izin. Bapak-bapak silakan ke depan.
Siapa yang mau presentasikan hasil kelompoknya? Siapa yang pegang? Kita beri tepuk tangan lah biar semangat bapak-bapak ganteng kita lah. Ya. Ya sini. Pegang, siapa yang menjelaskan Bapak? Silakan. Kelompok apa ini? Kelompok cogan. Baik Bapak Ibu, kami akan menyampaikan hasil dari gambar emosi ya. Iya, papan emosi. Papan emosi. Ya. Tunjukkan Pak gambarnya Pak, seperti apa biar kita lihat. Oh, neneng. Nah, seperti jadi inilah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Ya, kita dengar. Jangan dicatat lagi Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Ya, Pak Gun bawa, iya. Jadi yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu di depan ini, yang pertama itu ada gambar suka. Suka. Ya, itu suka. Nah, itu saya tandai memang di situ ada putih supaya tidak salah nanti jangan kamar. Di salah kamar bahaya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu ada senang. Nah, senang itu saya tandai dengan warna hijau sesuai warnanya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada menangis dan di situ merah. Nah, ini emotnya. Kalau ada salahnya Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Yang ketiga itu ada gambar marah. Marah itu identik dengan hitam, jadi saya bikin hitam Bapak Ibu. Kemudian ada, nah ini kesal. Nah, kesal itu abu-abu. Saya tandai seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini memang agak saya bikin sengaja murah-marit karena memang terkadang ini membingungkan. Kenapa seperti itu saya bikin seperti ini gambarnya? Kami buat seperti ini karena memang terkadang ketika seperti yang disampaikan sama tutor kita tadi, ketika kita terlalu dekat sama anak juga ada hal yang sebenarnya dampaknya kurang baik begitu. Kemudian ketika kita juga jauh dari anak, ada juga dampaknya yang artinya yang tidak sesuai dengan harapan kita Bapak Ibu. Kemudian di situ, nah ini jangan ditertawai Bapak Ibu, ini gambaran saja, artinya supaya bisa mengelola emosi saja. Ini dampaknya yang kami buat. Yang pertama itu ada di ini abu-abu berarti kesal. Kesal di sini saya bikin migran Bapak Ibu. Ya, di sini saya bikin migran. Kemudian yang kedua ada merah. Merah itu stroke Bapak Ibu. Jadi nggak stroke ya? Merah itu menangis. Dampaknya. Menangis Bapak Ibu. Artinya kalau menangis itu kan pasti ada alasannya ya. Pasti ada akibatnya. Kemudian ya, jangan terlalu Bu, boleh. Menangis boleh. Ini kan menangis ini udah terlalu banjir nih Bu. Kemudian yang ketiga itu putih. Putih tadi saya katakan suka. Suka itu panjang umur Bapak Ibu. Jadi di situ panjang umur. Kemudian yang selanjutnya di situ warna hijau. Hijau tadi saya bilang tadi sampaikan tadi senang. Nah, senang itu liburan saya bikin di sini Bapak Ibu. Ya, liburan. Mariani. Yang terakhir itu ada hitam. Hitam itu emosi. Emosi saya bikin di sini jangan marah Bapak Ibu, ginjal. Ini yang saya keren. Untuk menjaga artinya dampak-dampak dari emosi yang terjadi atau yang tidak bisa kita kelola. Demikian hasil pemaparan kami. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok cogan. Gini, jangan dikasih dulu ke saya. Silakan Bapak pilih dari rekan kita kelompok mana yang Bapak kasih mic, beliau yang maju kelompoknya. Dari kelompok 3 kelompok 2 karena kelompok 2 tidak sudah. Oke. Iya. Silakan. Oke, silakan maju ketiganya. Silakan ibu-ibu cantik. Iya. Silakan. Iya, ayo. Terima kasih ya waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok apa namanya, Bu? Kami kelompok 2 ya, sengaja kami beri nama kelompoknya sesuai dengan kelompoknya kita perempuan semua ya. Jadi berarti kelompok mawar. Asik. Seindah secantik. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menyampaikan tentang gambaran emosi ya yang diberikan kepada ibu tutor kita. Sebenarnya di sini saya sendiri nggak tahu ya. Padahal setiap harinya juga saya sering emosi kayaknya ini. Cuma kami mencoba dengan berembuk tadi dengan
ibu-ibu yang lainnya. Di sini kami menggambarkan emosi seperti yang sudah kita ketahui bersama, emosi yang sering kita alami, ya, atau kita lalui untuk seperti biasa karena kita sebagai pendidik, ya kita gambarannya di sekolah saja lah. Karena kita sebagai pendidik, emosi itu kan tadi nggak emosi yang negatif saja ya. Emosi itu ada emosi positif juga emosi yang negatif. Tapi kalau terlalu juga emosi yang positif, contohnya tadi senang. Kalau terlalu senang pun tidak bagus, ya kan gitu ya. Kita nggak bisa mengering semuanya. Liburan terus akhirnya kita juga kumpul ya. Iya, betul. Di sini ada gambaran emosi dari kelompok kami, bermacam-macam emosi. Kita singkat padat saja. Gambarannya yaitu ada emosi kita senang. Senang tadi sudah kita menyambung dari kelompok 1, ya, bahwasanya senang itu perasaan kita yang sangat senang, di mana seumpama contoh tadi senang liburan, itu berarti positif ya. Berikutnya, contoh berikutnya sedih, selanjutnya terkejut, ada lagi kesal. Kita tidak memungkiri setiap setiap di sekolah pasti kita ada perasaan semua ini, tetapi ada solusinya bagi kami semuanya dengan jalan, yaitu di tengah-tengah kami kasih hati. Asik. Iya. Baik yang positif, baik yang negatif, semuanya pusatnya, fokusnya di hati. Insya Allah dengan hati yang emosi senang, dengan hati kita bisa membatasi, jangan terlalu senang. Berikutnya yang emosi yang negatif juga kita jangan larut dari yang negatif tadi, kita nyari solusinya. Semuanya fokus di hati agar tidak kena penyakit. Iya, betul. Jadi semuanya fokus di hati. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, kita beri tepuk tangan. Iya, waalaikumsalam. Ya, intinya hati-hati dengan hatimu ya Bapak Ibu. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Di kesempatan terakhir, ya mau nggak mau maupun kelompok mawar yang lempar atau saya yang lempar, tetap harus kelompok 1 ya kan. Mau kita kasih ke siapa lagi? Oke, kami persilakan, kami jemput dengan kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan, kita sambut dengan tepuk tangan. Ayo, iya. Siapa yang pegang? Atau ada yang pegang? Waalaikumsalam. Ibu-ibu, kami dari kelompok 1. menyampaikan Hasil diskusi kami. Oke. Yaitu kami buat roda emosi. Oke, roda emosi boleh. Dari pengalaman kami, kebanyakan ya, dari merasa kecewa, rasa kecewa ketika anak dibilangnya susah, ya, terus merasa marah, curhat ini dia curhat ini ya. marah, gimana ya, marah sewajarnya ya. Oke. Terus udah marah itu ada rasa sedih, nangis, kayak dibilangin susah dibilangin. Jadi emosi sendiri ya. Otomatis udah marah itu stres. Waduh, ini bahaya nih. bahaya. Coba itu ya. Iya, obat stres kayaknya apa ini ya? Iya, kalau pribadi saya mendengarkan musik. Oh, bisa, boleh. Mendengarkan musik, lalu jalan-jalan sedikit di area. Iya. Ya, benar, olahraga itu termasuk mengurangi stres kita. Terus otomatis kalau kita sudah hilang stres kita ketika
jalan, kita merasa senang ya nggak kan Bu? Iya, Iya kan? sudah hilang Dan, gitu. dan hasil akhirnya kalau kita senang berarti kita sudah lewati Plong ya, lega. kecewa, ya udah plong, kecewa, marah dan sedih tadi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih yang saya Iya. Ya, beri tanya tuh. Jurus 2 ini dan harapannya jurus 2 ini tidak sampai di sini, tetapi kita bisa bawa di kelas kita masing-masing, juga kita bawa ketika kita bersosialisasi dengan rekan kerja khususnya, lalu ketika kita bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang pasti Bapak Ibu, di penutup pertemuan kita yang mau kita sampaikan adalah jangan sampai emosi kita itu akan mempengaruhi pembelajaran di kelas masing-masing. Dan yang kedua, ketika kita emosi, jangan kita langsung mengambil tindakan atau keputusan, tetapi hendaklah kita mencoba jeda sejenak. Nah, itu dengan cara itu akan meminimalisir penyesalan nantinya. Demikian. Jadi ketika kita emosi, kita ambil keputusan yang nanti bisa kita sesali. Demikian. Jadi alangkah baiknya kita lakukan jeda sebelum nantinya kita ambil keputusan untuk bertindak apa ya, seperti apa. Demikian. Oke Bapak Ibu, jadi luar biasa kesempatan pada siang hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya akan tutup? Pas, oke? Pak Hunter ya. Nanti yang dengar apa marbot nanti. Bukan. Masih jauh. Baiklah, saya lanjutkan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya saudara Yudhis pada saat ini. Yang saya mau tanyakan kelanjutan dari bagian yang pertama tadi. Ya. Itu kan disampaikan bahwa ketika kita terlalu dekat sama anak, maka dampaknya dan juga ada hal yang tidak baik. Nah, itu melihat pengalaman kita di tempat ini. Kemudian ketika kita juga terlalu emosional kepada anak, dan dampaknya juga demikian. Nah, yang mau saya tanyakan, kira-kira apa solusi yang terbaik untuk menyikapi hal yang saya sampaikan tadi, supaya ketika kita berdekat kepada anak, tapi anak tetap menjaga sopan santun dan etika kepada gurunya. Dan begitu juga ketika kita mungkin terlepas kendali emosi, nah mungkin apa yang bisa kita solusi apa yang bisa kita mungkin lakukan supaya anak-anak tidak menjadi sakit hati atau membuat anak tersebut membenci kita bahkan berlarut-larut. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dan tanyakan. Terima kasih. Iya. Izin ya Bapak. Izin ya Bapak Ibu karena mic-nya cuma satu. Oke, kita berikan tepuk tangan lah untuk pertanyaan hebat dari Bapak Guru hebat kita. Iya. Izin Bapak Ibu menanggapi pertanyaan dari Bapak Hunter. Memang betul, terkadang kita merasa bangga terhadap anak kita, sampai terkadang begini, mungkin bukan saya saja, tapi dari antara Bapak Ibu juga pernah memberikan suatu hadiah kepada murid yang istilahnya langsung saja, misalnya contohnya yang bisa ngerjakan nanti Ibu kasih pensil dan sebagainya. Nah itu sebenarnya Bapak Ibu tidak, gimana ya, dikatakan tidak perlu. Tetapi begini, yang intinya yang mau saya sampaikan adalah pemberian apresiasi kepada siswa itu tidak harus selalu dengan benda. Karena apa? Kita pikirkan efek ke depannya Bapak Ibu. Jadi anak itu nanti terbiasa, dia mengerjakan sesuatu itu karena mengharapkan imbalan, demikian. Karena mau dapat hadiah dan makanya mau. Ketika nanti kita tidak membawa sesuatu untuk hadiah,
bisa saja anak ini tidak mau mengerjakannya lagi, demikian. Kemudian cara mengatasi anak biar kita tidak dekat, seperti tadi, seperti hal contoh pemberian apresiasi, mungkin kita arahkan, lebih kita mengarahkan anak di bidang apa. Anak itu kita lihat dia mampu, seperti yang jurus pertama kemarin, mengenali emosi, mengenali potensi anak, di situ kita arahkan. Misalnya di kelas kita ada anak yang jago matematika. Terkadang kita senang sama anak ini, dia selalu siap pertama. Kemudian dia merasa tidak sabar menunggu teman yang lain. Ayo kita manfaatkan anak ini dengan cara bagaimana? Biarkan anak ini menjadi tutor sebaya bagi rekan di kelasnya. Kamu kan sudah selesai, ayo belajar bersama temannya. Dia di rekan kelasnya itu mengajari kawan yang belum bisa. Ini juga salah satu kita memanfaatkan potensi anak seperti yang saya sampaikan di jurus pertama kemarin. Kemudian di dalam istilah punishment ataupun disiplin anak, seharusnya kita juga belajar untuk anak ini mencari konsekuensinya sendiri. Jadi misalnya anak terlambat, terkadang kita yang di sini, saya sendiri masih terkadang, ayo langsung, kamu terlambat, ambil sampah, pungut sampah. Jadi kita pikirkan ke depannya, anak ini mungkin tidak terlambat lagi Bapak Bu besok-besok, tetapi akan berlaku untuk beberapa minggu saja. Ke depannya pasti anak ini akan mengulangi lagi. Ketika dia sudah menganggap bahwa hukuman yang ia terima itu sepele. Seperti halnya sekarang banyak anak-anak kita, dia dihukum cuci WC ataupun bersihkan kamar mandi justru senang, bisa main air dan sebagainya. Nah, mungkin ini kita boleh belajar untuk bagaimana kita panggil anak, kita cari istilahnya dengan coaching. Ya, gimana untuk coaching ini besok kita belajar lebih lagi, yang intinya begini. Kita panggil anak, kita bawa anak menyadari apa kesalahannya, lalu kita minta anak itu sendiri menentukan solusi. Menurut kamu apa solusinya? Ketika anak sudah mendapatkan solusi, ajak anak untuk berkomitmen. Yang intinya begini, contoh kasarnya, terlambat saya, si A ini terlambat, kita panggil si A, kamu tahu salah nak, apa kesalahan kamu? Saya terlambat tuh. Nah, kenapa kamu terlambat? Bangunnya, saya tidurnya lama Bu. Kenapa kamu lama tidur? Saya mabar Bu, nanggung. Jam berapa tidur? Nah, jadi menurut kamu baik apa tidak? Oh ternyata tidak. Jadi menurut kamu apa yang harus kamu rubah? Oh mulai malam nanti saya akan, waktu tidur saya akan saya percepat dan sebagainya. Bisakah kamu komitmen? Mungkin dengan kita buat kertas warna-warni, kita suruh anak menulis komitmen dia, ditempel entah di kamarnya, sehingga anak itu setiap pagi bisa membaca tulisan dia sendiri yang isinya untuk komitmen dia sendiri. Dan dengan cara seperti itu mungkin anak akan lebih bisa mulai menyadari apa yang menjadi kesalahan atau kekurangannya. Jadi untuk hukuman kalau di sekolah kita mulailah kurang-kurangi, tetapi lebih ke kesepakatan antara kita dengan siswa kita agar kita tidak terlalu dekat, juga kita tidak jauh. Jadi hubungan dekat itu tetap ada batasannya, sehingga anak-anak kita kedepannya lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia putuskan sendiri. Jadi intinya gitu Bu, dia memutuskan untuk hal baik apa, dia juga konsekuen atas apa yang sudah ia putuskan sendiri. Jadi bukan dari kita. Kebanyakan kita selama ini dari kita ya kan Bu, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Nah itu dia. Nah oke, itu Bapak. Baik, terima kasih buat jawabannya. Menurut saya ini ya, yang kesimpulan bahwa untuk anak yang tadi itu kita berikan Apresiasi. tidak berlebihan. Ya. Kemudian ketika anak melakukan kesalahan, artinya melakukan pendekatan. Tidak langsung dihukum. Oke, iya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Ya, pas? Kalau pas biar kita tutup. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Pas? Iya. Kalau sudah pas, Bapak Ibu, di kertas yang akan saya bagikan silakan Bapak Ibu tulis, nanti bisa kita tempelkan. Ya, nanti kita bagikan. Oke, silakan Bapak Ibu tuliskan
perasaan atau emosi Bapak Ibu saat ini. Simpel saja, tidak usah dikasih nama Bapak Ibu ya, karena ini nanti kita sebagai ya, Ini warna-warni nggak pengaruh dengan nggak pengaruh, perasaan kita ya? tidak pengaruh kok. Ya dapatnya. Kamu merah-merah marah. Ini biru boleh? Biru. Oh boleh. Silakan dituliskan saja. Nanti kita tempel. Tidak usah dikasih nama. Iya, tidak usah kasih nama Bapak Ibu. No name ya. Jadi pengirimnya penggemar berat lah begitu. Boleh kita lihat di layar. Saya merasa titik-titik nama emosinya. Saya merasa senang saat saya apa? Saya merasa senang ya saat kamu. Nah itu dia. Saya merasa senang saat kamu chat saya. Nah itu dia. Kemudian dan saya berharap kamu chat saya setiap malam. Ya, itu kan contoh. Ini Bapak Ibu silakan. Saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Ya, intinya apa yang Bapak Ibu rasa, harapannya apa? Demikian. Maksudnya yang dirasa setelah kita acara. Boleh, apapun itu. Oh, saya merasa marah saat lapar. Harapan saya ini cepat pulang. Boleh. Bebas Bapak Ibu, karena tidak dikasih nama, tidak ada namanya nanti. Oke, yang sudah boleh dibawa ke depan Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu tempel sendiri. Kita tempel di papan ini Bapak Ibu, silakan Bapak. Ya, ini apanya? Selasinya Pak. Boleh. Ya Bapak. Tidak usah dikasih nama, silakan Bapak Ibu tempelkan. Iya, dipoto dulu. Nama pun udah tahu. Dipoto dulu waktu nempelkannya ya. Dipoto. Ya kita foto kan, Pak. Kita foto kan waktu nempel, oke? Udah? Oke, yang lain? Saya nggak baca ya Pak Antar, saya ngintip aja. Oke, silakan Bu Ratna. Iya. Ini harusnya apa tuh puisi note. Nah, tapi ternyata saya lupa puisi note. Ya. Oke. Di slow motion. Silakan Ibu. Udah Pak. Ya. Oke, silakan Pak Gun. Amit ya. Yang kedua Bu Susi ya. Oke. Silakan Bu. Tahu saya yang kuning ini Bu Susi nanti kan gitu. Bu Ernita nyontoh Bu. Oke. Enggak usah. Satu lagi. Kenapa? Enggak apa-apa loh. Ditutup ya. Nanti bisa mengendalikan emosi. Oke, silakan di zoom Pak. Dah. Buka jendela Bu Susi. Iya. Oke. Nah, karena nggak bisa dibuka jendelanya, kita robohkan jendelanya. Oke. Iya. Iya, Bapak Ibu, luar biasa. Dengan refleksi yang Bapak Ibu tulis dan kita sudah tempel di papan sebagai akhir dari kegiatan kita di jurus 2,
Dan untuk penutupnya kita buka tadi dengan clue, kata kunci ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan tutup juga dengan kata kuncinya. Oke, kita akan masuk sesi 3 atau jurus ketiga, tapi jangan hari ini. Kalau tadi kita yang membacakan di awal tadi siapa? Bu Ratna, ya. Kita minta Bu Fitri membacakan untuk clue penutup di jurus 2. Silakan. Nanti kita akhir kasih aplaus bareng-bareng ya Bu ya. Oke, yuk. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang, selamat melanjutkan petualangan. Oke. Iya. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf, saya mohon izin dimaafkan, dan harapan saya kedepannya kita akan lanjutkan pembelajaran kita di Kombel kita ini, karena masih ada 5 lagi yang mau kita pelajari. Siap Bapak Ibu, semangat? Oke, sehingga kalau sudah 7 nanti kita akan sangat senang di sekolah kita, bahkan kita sangat merasa nyaman, senang di kelas kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi selamat siang.